Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, al-fatih lima ughliq, wal khatim lima sabaq, nasrul haqq bil haqq, wal hadi ila siratil mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan membahas kitab Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhu. Saya Vina Fadia dengan NIM 23011100049. Sebelum memulai, marilah kita bertawassul pada Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in, para ulama, khususan penulis kitab Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhu, ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Langsung saja ke pembahasan pertama. Takhsisul qada'i bihasbi zamani, pengkhususan dalam memutuskan perkara berdasarkan waktu. Wa yuqayyidu waliyul amri lima walahu qada'a fil jami'il azmani. Maksudnya di sini pemerintah itu menetapkan hakim untuk memutuskan perkara di setiap waktu. Ma'ada ayyamil jum'ah, kecuali pada hari Jumat, wal mawasimi, dan hari-hari besar. Fayanhahu 'anil qada'i wal hukmi, maka melarangnya untuk melakukan peradilan fi yaumi min tilkal ayyam, pada hari-hari tersebut. Hadza takhassusu kana mawjudan fi kulli zaman. Aturan ini itu sudah ada di setiap masa, di setiap zaman. Lakin fi sadril awal, tetapi pada generasi awal, kana yu'maru ba'dul qudati bil julusi lil qada'i fi hadhil ayyam. Para hakim itu, sebagian hakim itu diperintahkan untuk ditugaskan khusus pada hari itu, hatta sehingga la yakhlu yaumun, tidak ada satupun hari, la yujadu fihi qadin, tanpa adanya hakim, yafsilu fi khusumati bainan nas, yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia. Jadi pemerintah itu menetapkan hakim untuk memutuskan perkara kecuali pada hari Jumat dan hari-hari besar. Nah, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tetapi di generasi awal, sebagian hakim itu tetap ditugaskan untuk memutuskan perkara, sehingga tidak ada satupun hari yang tidak ada hakim menyelesaikan perselisihan antara manusia. Selanjutnya, takhsisul qada'i bil makani, pengkhususan dalam memutuskan perkara berdasarkan tempat. Huwa ayyukhassisu waliyul amri mawalahul qada'i bi ayyahkuma fi dairatin makhsusatin wa amkinatin muayyinatin. Maksudnya pemerintah itu mengkhususkan hakim untuk memutuskan perkara di wilayahnya atau di tempat yang tertentu saja. Fala yajuzu lahu, maka tidak boleh baginya ayyahkuma fi ghairiha, untuk mengadili di wilayah lain. Walau kana al-hukmu li ashkhasin aw ala ashkhasin muqimina bi dairah. Walaupun perkaranya itu melibatkan orang yang tinggal di daerahnya. Karena yakhassasu qadiyal ghurbati masal. Misalnya seorang hakim di wilayah barat, bi ayyahkuma fi dairatin muhkamatihal muayyanati, ditugaskan untuk mengadili hanya di pengadilan di wilayahnya saja, seperti itu. Jadi dahulu sistem kehakiman itu berjalan tanpa aturan yang jelas. Satu hakim itu bisa menangani lebih dari satu wilayah berdasarkan kehendak atau kepentingan tertentu. Nah, di sini mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Namun setelah itu pengadilan mulai dibagi, dan wilayah yurisdiksi itu ditentukan dengan lebih teratur oleh pemerintah Mesir, yang diatur dalam Undang-Undang tahun 1880, kemudian diperbaiki lagi di tahun 1897, dan kemudian disempurnakan lagi di tahun 1910. Selanjutnya, takhsisul qada'i bil ashkhas, yaitu pengkhususan dalam memutuskan perkara berdasarkan orang. Ayyukhassisu waliyul amri mawalahul qada'a bil hukmi wa faslil khusumati bainal ashkhasi muayyanin. Yang dimaksud pemerintah itu menetapkan hakim untuk memutuskan perkara antara orang-orang tertentu di sini itu kana yukhassisuhu bil hukmi, yaitu hanya menangani perkara bainal ashkhasi, antara
orang-orang al-mutawattinina bi dairatin wa hakimatin muayyanatin faqat, yang menjadi warga di wilayah tertentu saja. Wadzalika ka'an yukhassisu qadi mudiriyatil gharbiyati masalan. Contohnya, hakim di wilayah barat bil qada'i bainal mutawattinina bi dairatin mudiriyatil gharbiyati, hanya berwenang mengadili di wilayah barat saja. Maka di situ hakim itu tidak boleh menangani kasus di wilayah lain. Jika ada penduduk barat yang pindah ke daerah lain yang menangani, maka yang menangani itu adalah hakim di wilayah baru, baik kasus itu terjadi sebelum atau sesudah dia pindah domisili. Nah, sebelum ada pengkhususan ini, ada kekacauan dalam hukum. Ada pria di wilayah Mesir ke Iskandaria mengaku seseorang itu meninggal dan warisannya menjadi miliknya. Tapi di wilayah lain, di pengadilan lain, itu ada orang lain juga yang mengaku bahwa warisan dari orang tersebut itu adalah miliknya. Maka keputusan antara pengadilan pertama dan pengadilan kedua itu berbeda, sehingga lenyaplah haknya. Maka ditetapkan bahwa para hakim agama dan wakilnya itu tidak boleh menangani kasus kecuali yang terjadi di antara penduduk wilayah kerjanya saja. Takhsisu qada'i bil hawadits, yaitu pengkhususan dalam memutuskan perkara berdasarkan kasus. Huwa ayyukhassisa waliyul amri mawalahul qada'i ayyahkuma fi ba'dil hawadits, yaitu pemerintah itu menetapkan hakim untuk memutuskan perkara, untuk memutuskan sebagian kasus, dunal ba'di, bukan dalam semua kasus. Ka ayyufawwidhu lahul hukm, seperti halnya memberi wewenang fi ma'ada hawadits jinayati, dalam perkara atau dalam kasus jinayat wal junahi dan pidana wal mukhalafati dan pelanggaran, au ayyufawwidhu ba'da qudatihi, atau memberi wewenang kepada sebagian hakim, ayyahkuma fi hawadits zawaji, dalam menangani kasus pernikahan, wa talaqi dan talaq, wan nafaqati dan nafaqah, wal mawarithi dan waris, wal awqafi faqat, atau wasiat saja. Ala tariqin makhsusatin wa yufawwidhu lil ba'di akhir minhum ayyahkuma fil hawaditsil ukhra, dengan cara pembagian khusus dan memberikan wewenang kepada hakim-hakim lainnya untuk memutuskan perkara yang lain. Hakim yang bertugas menangani kasus yang bersifat umum itu tidak boleh menangani kasus yang bersifat parsial. Begitu juga sebaliknya. Bayan wuqu'i takhsis, pembatasan atau pengkhususan. Mimma qulna, dari apa yang telah disebutkan, ya'lamu, dapat kita ketahui, anna takhsis, sesungguhnya pengkhususan, waqi'un bi jami'i aqsamihil an, benar-benar terjadi di masa kini, fil qada'i syar'iyyi bil aqtaril misriyyi, di seluruh pengadilan di seluruh Mesir, di pengadilan di seluruh Mesir. Wa an qudatul qudri misriyyi syar'iyyin, jadi para hakim di Mesir itu terlarang untuk memutuskan perkara, wasaru jami'an mamnu'ina anil qada'i wa sama'id da'awi, terlarang untuk mengadili ataupun mendengar perkara atau perselisihan fi kulli hawadits, di semua kasus, illa bil quyudi, kecuali kewenangannya, wal awdha'il mubayyanati, dan lingkup yang telah dijelaskan bi qanuni namroh 31 sanatan 1920. Jadi hakim itu tidak boleh mengadili ataupun mendengar perselisihan atau kasus selain kewenangannya. Selanjutnya daf'u syubhatin, menyanggah kesalahpahaman. Rubama yakhturu 'alal bali, mungkin ada yang mengatakan annal qawaidal 'ammata taqdi annal qawanina innama yu'malu biha, bahwa kaidah umum itu menuntut agar undang-undang hanya berlaku min tarikhi suduriha, sejak tanggal dikeluarkannya. Falimada lam tatbi' hadhil qawaid, maka bagaimana kaidah ini tidak diikuti? Maka kenapa kaidah ini tidak diikuti? Fi takhsisul qudai, dalam pengkhususan wewenang para hakim, bijami'i aqsamihi, dengan semua bagiannya. Wa qararna anna takhsisa yu'malu bihi fil hawadits kulliha, padahal kita telah menetapkan hal itu berlaku pada semua perkara, bila firqin bainal mutaakhirin minha wal mutaqaddimin, tanpa perbedaan antara yang baru dan yang terdahulu. Jadi hukum itu diaplikasikan sesuai dengan konun yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, sedangkan konun itu diaplikasikan sesuai dengan kasus yang terjadi setelah pembentukan tersebut. Bayanun at-takhsis fi hawadits
al-awqafi qadimun. Pembatalan dalam menangani kasus wakaf yang keberadaannya sudah lama. Lam yakun at-takhsisul ladzi nassa 'alaihi biqanuni namrah 31 wala ihati sanatin 1897 miladiyah. Tidaklah pembatasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun Peraturan tahun 1897 fima yata'allaqu bihawadithil awqafi, yang di dalamnya berkaitan dengan perkara wakaf qasran terbatas ala tarikhi suduri tilkal laihati, pada tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Wa dzalikal qanuni bal anna dzalika takhsis mawjudun bil laihati mutawajjihi bil amril 'ali namrah 11 sana 1898 miladiyah. Jadi dalam peraturan yang dibuat dengan keputusan tinggi nomor 11 tahun 1880 wa mansusun alaihi fi bunudiha, dan disebutkan dalam pasalnya bahwa peraturan wakaf itu sudah ada sejak lama, tetapi karena banyaknya kebohongan dan orang serakah yang ingin menguasai harta, maka pemerintah itu membuat aturan tegas agar seseorang yang seharusnya berhak atas wakaf itu tidak kehilangan haknya. Amanah ini juga wajib dijaga. Selanjutnya bayanul ba'ithil ladzi hamalal hukumata 'ala takhsis. Penjelasan tentang pendorong yang membuat pemerintah melakukan pembatasan. Ra'til hukumah, pemerintah melihat an-nasa, sesungguhnya masyarakat qad tajawazul hududa, telah melampaui batas fi da'awil kadhibati, dalam tuntutan bohong atau kesaksian bohong, wa fi syahadatiz zuri, dan kesaksian palsu. Wajarahum ala dzalika katsirun min qudati hadzal zaman. Dan banyak hakim yang berani melakukan itu di zaman ini. War'at aidan, dan pemerintah melihat anna aktsara ma waqa'a fi dzalika wa kathurat fihi al-matami'. Sesungguhnya yang paling banyak terjadi dan menimbulkan ketamakan huwal awqaf wal mawarith, yaitu wakaf dan waris. Fa inna syakhsa qad yamutu, maka seseorang itu meninggal, wala yakunu lahu zaujun, tidak punya pasangan, walam yasdur minhu waqfun, dan juga tidak pernah mengeluarkan wakaf, atau mungkin sudah mengeluarkan wakaf di masa lampau sebelum ia meninggal. Jadi orang-orang tamak yang melampaui batas dengan tuntutan palsu atau kesaksian palsu, itu beberapa hakim membiarkan atau berani terlibat dalam praktik ini. Kemudian ada orang tamak yang mengaku sebagai pasangan dari orang yang meninggal tersebut untuk mendapatkan warisan daripadanya. Maka mereka mengajukan klaim palsu dengan tujuan mengeluarkan ahli waris yang sah dan memasukkan diri mereka sebagai ahli waris. Tujuan dari pemerintah mengeluarkan kebijakan takhsis ini adalah sebagai respon untuk menghentikan praktik kecurangan ini dan melindungi harta wakaf serta warisan dari ketamakan orang yang tidak berhak. Hikmatul waswiyati, hikmah waswiyat. Inna fi hadzal bab, sesungguhnya di dalam bab ini naqulu disampaikan innal wasiyah, yang diberi wasiat, wa nadhira waqfi, dan yang mengurus wakaf, syabihani fi hifdzil amanati, keduanya itu sama-sama menjaga amanah. Awajhu syabahi bainahuma, dan syariat membebani keduanya. Annahu wa kullu ilaiha al muhafadzatu ala ma laysa lahuma haqqut tasarrufi fihi. Keduanya itu ditugaskan untuk menjaga sesuatu yang tidak ada hak untuk mereka gunakan. Illa bisyuruti syar'iyyati allati qarraraha syari'u, kecuali dengan syarat yang telah ditentukan oleh pembuat syariat. Bihaitsu idza malat anfusuhuma ila masahadil amwali bi adastahaqqa kullu wahidin minhum al-'adab. Sehingga apabila jiwa keduanya itu condong untuk menyentuh harta ini dengan cara yang merusak, maka masing-masing dari mereka akan mendapat adab. Hikmah dari mengurus harta wasiat yang pertama itu adalah menjaga harta untuk ahli waris yang masih kecil atau masih belum bisa menggunakan harta tersebut. Jika orang yang diberi tugas untuk mengurus harta anak yatim ini tidak amanah, maka ia akan makan api neraka, seperti yang dijelaskan di surah An-Nisa ayat 9-10. Dan apabila orang yang ditugaskan untuk menjaga harta anak yatim ini jujur dan juga tanggung jawab, maka orang tersebut kedudukannya paling tinggi pada hari kiamat nanti.
dan mendapat pahala yang sangat besar. Selanjutnya, hikmatul hajri, pembebasan atau pencegahan. Inna minal hakamil jamilati, di antara hikmah yang indah, al-jalilatil fa'idah, dan agung manfaatnya. Hikmatul hajri adalah hajar, hikmahnya hajar. Dzalika anna syari'al hakima wa. Oleh karena itu, sesungguhnya yang maha bijaksana itu melihat anna man yusabu bi khalalin fi aqlihi. Sesungguhnya siapa yang terkena gangguan pada akalnya, kajununin, seperti gila, au atayin, atau dunu, takunu amwaluhu mu'arrabatan lidhiya'i, hartanya akan terancam hilang, li'annahu la yuhsinu tasarrufa, karena ia tidak pandai mengelola. Faqarrara syari'ul hajra alaihi, maka pembuat syariat itu menetapkan hajar atasnya, seperti itu. Hatta takunal amwalu masunatan, sehingga hartanya itu terjaga, minal aidil lati taslubul amwalan nas, dari tangan-tangan yang merampas harta manusia, bil batili, dengan cara yang batil, wal ghisyi, dan tipu daya, wat tadlisi, dan penipuan. Jadi orang yang menghamburkan harta untuk maksiat, seperti untuk minuman keras atau untuk wanita penggoda atau mungkin orang gila, itu syariat menetapkan hajar untuk melindungi harta mereka dan rezeki anak-anak dan juga keluarga mereka. Hajar itu juga diberlakukan bagi orang yang berfatwa tanpa ilmu karena bisa menyesatkan umat. Dokter gadungan itu juga dikenakan hajar karena bisa menyebabkan hilangnya nyawa atau bencana yang besar. Hajar itu disyariatkan bukan untuk mengekang, tetapi untuk melindungi hak, harta, dan juga jiwa manusia dari kebodohan, kecerobohan, dan kesesatan yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya, hikmatul hajri ala sufahai wa ghairihim, hikmah hajar atas orang yang safih, yaitu orang yang tidak bijak atau akalnya kurang, wa ghairihim, dan sejenisnya. Syara'allahu syari'atal hajri, Allah mensyariatkan aturan hajar ala sufahai, atas orang-orang yang safih atau tidak bijak, wa ghairihim, dan sejenisnya, wa iqamatal quwami alaihim, serta menetapkan adanya orang yang mengawasi atasnya, rahmatan bihim, sebagai bentuk kasih sayang, fanqalabat alaihim niqmatan, maka syariat itu justru berubah bagi mereka menjadi sebuah musibah. Fa asbahal ladzi la yaqdiru ay yasbiqa khaufan minal iqabi, sehingga orang-orang yang sebelumnya tidak mampu mencuri karena takut hukuman, qadirun ay yasbiqa tahta rayati hadhihi syariah, malah bisa menjadi bisa mencuri di bawah aturan syariat ini. Allatis ta'maluha fi ghairi mawdi'iha, allatis ta'maluha fi ghairi mawdi'iha, padahal aturan ini mereka gunakan bukan pada tempatnya. Wa antalaqatil amwalul katsiratu min aidi ashabiha ma khafata ay yasriqu minha, jadi banyak harta berpindah dari tangan para pemiliknya karena takut dicuri, ila aidi akharina yub'athirunaha hasbama yasha'un, menuju tangan orang-orang yang justru menghambur-hamburkannya sesuka hati mereka. Jadi Allah itu mensyariatkan hajar terhadap orang safih, orang yang tidak bijak atau sejenisnya, karena sayang kepada mereka, agar hartanya itu tidak pindah kepada orang lain yang membuatnya sengsara. Selanjutnya, al-mahkamatu, pengadilan atau mahkamah. Al-fiqhu yaqdi, fikih itu menetapkan bi annal khasma fi umuri zawjiyati khaswati biswaghiri, pihak yang menjadi lawan perkara dalam urusan pernikahan yang khusus dengan anak kecil. Al-abu wa wasiyuhu, ayah dan walinya, wal jaddu wa wasiyuhu, dan kakek dan walinya. Fa illam yakun fawasyul qadhi, maka jika tidak ada yang menjadi wali, maka walinya ditentukan oleh hakim, ditunjuk oleh hakim. Wa anna waliyul mali, dan sesungguhnya wali harta, huwal khasmu fi umuri zawjatil khassati biswaghir, yaitu pihak yang berurusan dalam perkara pernikahan anak kecil. Wal ma'tuhu kaswaghiri, sedangkan orang yang dungu itu kedudukannya seperti anak kecil. Hikmatul hududi, hikmah
hudud. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah yang maha suci dan maha luhur. Wa in kana qad ja'ala liman yartakibu dzunuba, sesungguhnya dia telah menetapkan bagi orang yang melakukan dosa wal asama yaqaban yaumal qiyamah, dan kesalahan itu siksaan pada hari kiamat. Illa anna dzalika la yamna'un nas, namun hal itu tidak menghalangi manusia anir tikabi ma yadurru bil maslahatil khususiyati, untuk melakukan hal-hal yang merusak kepentingan pribadi, wal umumiyati fil hayati dunia, dan umum dalam kehidupan dunia. Wa aidan inna minan nasi mallahu quwwatul fasultan, dan juga di antara manusia ada yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. La yaqdiru madlumu dha'ifu ala akhadhi haqqihi minhu, sehingga orang yang teraniaya dan lemah itu tidak mampu mengambil hak darinya. Wa bidzalika tadhi'ul huquq, dengan demikian hilanglah hak-hak, wa ya'ummul fasad, dan tersebarlah kerusakan. Maka dari itu Allah menetapkan hudud agar tindak kriminal seperti itu tidak terjadi, karena perbuatan ini itu perbuatan yang merusak dan hanya bisa dihentikan dengan hukuman. Al-hikmatu fi ja'li iqamatil haddi lil imam, hikmah ditetapkannya pelaksanaan hudud di tangan imam. Innal insana, sesungguhnya manusia, idza irtakaba jinayatan, ketika melakukan kejahatan, misal qatli, seperti membunuh, wasariqati, dan mencuri, wan nasbi, menipu, wal ihtiyali, dan penggelapan, wa ma syakala dzalika, dan semacamnya, wa aradna an naqtasu minhu, dan kita ingin menegakkan kisos terhadapnya. Falau aqaimal hadda min waliyil maqtuli masalan, maka seandainya hudud itu ditegakkan oleh wali korban pembunuhan, au sahibil ainil masruqah, atau pemilik harta yang dicuri, li'adda dzalika ila fitnatin kabiratin fil ummah, niscaya hal itu akan menimbulkan fitnah besar, la tuhmadu uqbaha, yang akibatnya tidak terpuji, bal jaqa'u bisababihal kharabu wad damar, bahkan terjadi kerusakan dan kehancuran, khususan idza kana jani lahu quwwatun wa asabatun mani'atun, terutama jika perilaku itu memiliki kekuatan dan kelompok yang melindungi. Penegakan had itu adalah wewenang imam. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan umat, mencegah fitnah, serta melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Jika penegakan itu diserahkan kepada keluarga korban pembunuhan atau wali korban pembunuhan, dikhawatirkan menimbulkan kekacauan, dendam, atau penyalahgunaan karena keterbatasan kekuatan dan wewenang mereka. Adapun majikan itu boleh memberikan hukuman kepada budaknya sebatas takzir saja. Al-ahkamul lati takhtalifu bi ikhtilafid darain, bedanya hukum karena perbedaan dua negeri. Ya'lam, ketahuilah, waffaqallahu ila sholihil a'mali, semoga Allah memberimu taufik pada amal soleh. Anna darul kufri tasiru darul Islam, sesungguhnya negeri kafir itu menjadi negeri Islam. Idza kanatil ahkamu wal hududu tuqamu fiha, jika hukum hudud atau sanksi syar'i itu ditegakkan di dalamnya. Wala tu'attalu hadhil ahkam, dan hukum itu tidak ditelantarkan. Wa amma darul islami fala tusiru darul kufrin illa bi thalathati umurin, dan negara Islam itu tidak akan menjadi negara kafir kecuali atas 3 perkara. Yang pertama, idza zaharat ahkamul kufri, jika tampak di dalamnya itu hukum-hukum negara kafir. Al-amru tsani an takuna mutakhimatan li daril kufri, dan berbatasan langsung dengan negara kafir. Al-amru tsalits alla yabqa fiha muslimun, tidak ada lagi muslim di dalamnya. Wala dhimmiyun aminan, dan ahlu dhimmah yang aman. Bi amanin muslimin, dengan jaminan keamanan kaum muslimin. Jadi ketika ada seseorang yang mabuk atau mencuri lalu kembali ke negeri Islam, maka ia tidak akan dikenai had, karena perbuatannya itu di luar penegakan had. Sebaliknya, jika ia mengerjakan di negeri Islam, kemudian ia ke negeri lain, maka tetap dikenakan had, karena kepergiannya dari
negara Islam itu tidak menggugurkannya. Selanjutnya al-khamru hiya umul khabaithi. Khamr adalah ibu segala keburukan, induk segala keburukan. Wa asul masaibi wan naqais, dan pokok dari segala musibah dan kekurangan. Dararuha yatanawalu ruha wal jasad. Dan bahayanya itu mencakup ruh dan jasad, wal mala wal walad, dan harta dan juga anak, wal irda wasyarafa, dan juga kehormatan dan martabat. Fakam kharabat duran, maka betapa banyak rumah telah dihancurkan, wa adhabat aqaran, dan harta benda telah ia lenyapkan, wa aqamat fitnah, dan fitnah telah dibangkitkan, wa atharat mihanan, dan cobaan telah ditimbulkan, wa waladat ihanan, dan melahirkan permusuhan, wa naqalatil aqla min halati tafkiri wa tadbiri, dan akal itu dipindahkan dari keadaan berpikir dan mempertimbangkan, wal hikmati wal rasyadi ilal jununi wal bawi wal fasad, serta dari kebijaksanaan dan kebenaran menuju kegilaan, kezaliman, dan kerusakan. Jadi khamr itu menimbulkan permusuhan dan kebencian antara saudara dengan saudaranya, antara anak dengan ayahnya, dan juga memisahkan para sahabat. Hikmatu tahrimil khamri, hikmah diharamkannya khamr. Ya'lam, ketahuilah, anna syaribal khamri, sesungguhnya meminum khamr, idza ta'assalat 'adatu ta'atiha fi nafsihi, ketika sudah mengakar kebiasaan mengonsumsinya dalam diri seseorang, dalam dirinya, kana minas su'bi jiddan, maka sangatlah sulit, bal min as'abil maswa'ibi yaqla'uhu an hadafatan wahidatan, bahkan termasuk kesulitan terbesar untuk menghentikannya sekaligus. Wa min ajli dzalik, oleh karena itu, lamma ra'a asy-syari'ul hakimu annal maslahatad dunyawiyyata wal ukhrawiyyata, ketika syariat yang maha bijaksana itu melihat bahwa kemaslahatan duniawi dan ukhrawi yaqdiyani wa yahtamani bi ayyuq li'al insanu an ta'ati hadha samil qitali, menuntut dan mewajibkan agar manusia berhenti dari mengonsumsi racun yang mematikan. Jadi khamr itu adalah induk dari segala kejahatan yang menghalangi seseorang untuk mengingat Allah, untuk zikrullah, dan untuk sholat, yang mana sholat itu merupakan tiang agama, dan menutup hati dari cahaya hikmah, dan juga merusak diri dan harta. Selanjutnya, ta'thirul kuhuli ala syaribil khamri, pengaruh alkohol terhadap peminumnya. Al-kuhulu hiyal maddatul lati yahsulu biwasitotihal sukr, alkohol adalah zat yang memabukkan, wallati tusabbibu bil badani kullab, yang menyebabkan bagi tubuh itu segala macam bahaya. Walaqad, dan sungguh, bahatha fiha atibba, para dokter itu telah meneliti bahasan daqiqan, dengan penelitian yang mendalam, wa ajrawat tajaribal adidata, dan melakukan banyak percobaan, allati dallathum ala anna al-kuhula laha ta'thiru say'un fil bunyati wa fid dawrati damawiyyah, dan menunjukkan pada mereka bahwa alkohol itu memiliki pengaruh buruk pada tubuh dan peredaran darah, yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Ta'thirul kuhuli ala dawrati damawiyyah, pengaruh alkohol bagi peredaran darah. Laqad dallatit tajaribu ala anna ta'atiya min 20 ila 30 jiraman min al-kuhul, telah dilakukan percobaan dan menunjukkan bahwa mengonsumsi 20 dari 30 gram alkohol yahsulu minhu badi'a bad'in tazayudun fi darabatil qalbi, menghasilkan yang awalnya menimbulkan peningkatan detak jantung, thumma yatanaqasu bibud'in ma'a tanaqusin fi inqisabatihi abliyati wa bisababi dzalika yahsulu tanaqusun fit tawatturil damawi syar'yani, kemudian berkurang berangsur seiring dengan menurunnya kontraksi otot jantung, dan karena itu terjadi penurunan tekanan darah arteri. Jadi penelitian di sini itu menyebutkan bahwa semakin banyak kadar alkohol akan mengakibatkan gangguan peredaran darah dan kelambanan dalam detak jantung.
Syarikatut ta'mini, perusahaan asuransi, wa syurabul khamri, dan minuman keras. Lamma ajral atibba'u fi man yata'atawna al-khamr. Ketika para dokter itu meneliti orang yang mengonsumsi khamr, wa dhaharu lahum jaliyan anna min yata'atawnaha kanu aktsarun nasi mautan min ghairihim. Tampak jelas bagi mereka bahwa orang yang meminumnya lebih banyak meninggal dibanding yang lain. Khasyat syarikatut ta'mini ala amwaliha min ta'mini hayatihim. Maka perusahaan asuransi itu khawatir atas hartanya bila harus mengasuransikan nyawa mereka. Idhum daiman muhaddaduna bil mauti. Karena mereka selalu terancam kematian. Wa ajli ittiqa'i hadzal khatari mayyazathum an ghairihim fil muamalati. Dan untuk menghindari bahaya ini, perusahaan itu membedakan mereka dari orang lain dalam perlakuan. Jadi perusahaan asuransi itu ketakutan dalam memberikan asuransi hidup mereka yang meminum khamr ini, karena mereka selalu berada dalam ancaman kematian. Ihsa'u addi mauta syaribil khamr. Statistik jumlah peminum arak yang meninggal. Umila ihsa'u fi Kiltara, dilakukan statistik di Inggris. Fatanja anna mutawassital mutawaffina fi sanatin wahidatin minar rijali alladhina yatarawahu sinnuhum min 25 ila 65 sanatan. Jadi dilakukan statistik di Inggris sehingga diperoleh bahwa rata-rata orang meninggal dalam satu tahun dari usia pria itu 25 sampai 65 tahun ala tabayuni a'malihim, tergantung pekerjaan mereka. Alfun fi kulli sittatun wa arba'un wa sittun mi'atin wa arba'atun alafin. Sebanyak 1000 dari 64.641 orang wa uhsya dihitung adadul ladina matu min khidmatil hanati wal fanati. Jumlah yang meninggal dari kerja bar dan hotel. Jadi ditemukan 225 dalam kerja hotel, dan 1461 dari kerja hotel kecil dan penjual bir, 1361 dari pembuat bir, 701 petani, dan 131 masyarakat bangsawan atau pejabat yang meninggal karena meminum khamr. Al-khamru sababun fi sihhati syaribiha. Khamr menyebabkan melemahnya kesehatan peminumnya. Jarraba ba'du ru'asa'il jundi fi Eropa. Beberapa komandan tentara di Eropa tajribatan baina firqataini minal jundi, melakukan percobaan antara dua regu tentara. Iltalafa kiltaihima bi'amalin tasawaya fihi thumma abaha lil firqatil ula syurbal khamr. Sebagaimana masing-masing itu diberi tugas yang sama, kemudian regu pertama itu diberikan minum khamr, wal firqatit tsaniyati syurbasyayi wal qahwa. Sedangkan regu kedua itu diberikan minuman teh dan kopi. Fa akhadhat wal firqatil ula tatanaqasun syai'an fa syai'an. Maka kekuatan regu pertama itu mulai menurun sedikit demi sedikit. Jadi memang awalnya khamr itu meningkatkan kekuatan, tetapi setelah itu ia lemah, karena minum khamr itu juga menyebabkan melemahnya perlawanan terhadap penyakit menular. Selanjutnya syurbul khamri wal biladil harrah, mengonsumsi khamr di negara beriklim panas. Innar rajulal ladzi ya'ishu fil biladil harrah, sesungguhnya seseorang yang hidup di negara panas, wa yata'ata syurbal khamri, dan mengonsumsi khamr, yasbihu fi mahwatin minat ta'asati wa su'il halati. Mereka itu masuk dalam jurang kesengsaraan dan keadaan yang buruk. Ma'adhafin zaidin fil quwwatil badaniyah, tubuhnya akan bertambah lemah. Wa ilaika ma qalahu ba'dul atibbat al-murafiqina li ba'di juyushid duwali. Inilah yang dikatakan beberapa dokter yang mendampingi beberapa pasukan negara. Jadi berdasarkan jumlah eksperimen di situ menunjukkan bahwa mengonsumsi khamr sekalipun hanya sedikit itu dapat mengganggu sistem gerakan badan, melemahkan kekuatan otot, dan juga menghilangkan kemampuan berpikir. Syurbul khamri sababu fis sijni, minum khamr menjadi sebab masuk penjara.
Tabayyana minal ihsa'il daqiqi, telah jelas dalam perhitungan yang teliti, alladhi umila fi ba'dhi duwali kubur, yang dilakukan di sebagian negara besar, anna sababal wahida fi kasratil masjuni, sesungguhnya salah satu sebab yang menjadikan orang itu masuk penjara hasulun mit ta'ati syurbil khamri, akibat dari mengonsumsi minuman keras. Maka qala dan berkata Sir William itu berkata, dia adalah sekretaris Katimus Sirri al-Am, penyimpan rahasia umum, li Wizaratit Dakhiliyatil Inggrisiyah, untuk Kementerian Dalam Negeri Inggris, fi taqririhi sanawiyyi li sanati 1924, dalam laporan tahunannya pada tahun 1924, ma ya'ti tarjamatu bi ikhtisarin, yaitu yang terjemahannya diringkas sebagai berikut. Jadi 1/5 dari mereka yang masuk penjara itu adalah pemabuk. 40.000 pelaku kejahatan itu tidak kurang dari 60% dari mereka adalah peminum minuman keras atau khamr tadi. Dan 70 kasus pencurian di Skotlandia terjadi saat mereka dalam keadaan mabuk. Jadi berdasarkan yang dijelaskan tadi, maka hendaklah pemilik akal yang cerdas dan bijak itu mengambil pelajaran dari hal itu dengan menghindari minuman khamr, minuman keras. Hikmatu hurmati zina, diharamkannya zina. Hikmah diharamkannya zina. Az-zina jarimatul jaraim, zina adalah kejahatan dari segala yang jahat. Wa aslul mafasid, dan pokok kerusakan. Wa huwa minal kabair, dan termasuk dosa besar. Wal hikmatu fi tahrimihi min wujuhun, dan hikmah diharamkannya zina yang pertama, hifdzul ansab, yaitu menjaga keturunan. Wa minha siyanatul a'radi, yang kedua itu melindungi kehormatan dan nama baik manusia. Wa minha intizamul hali fi umuri tadbiril manzili, yang ketiga itu menjaga keharmonisan dan keteraturan rumah tangga. Wa minha hifdzun nasli, dan yang keempat itu melestarikan keturunan agar manusia itu tetap berkembang dan bumi makmur. Wa minha man'ul marad, mencegah penularan penyakit berbahaya. Wa minha man'ul wuqu'i fi syarakil faqri wal faqr, yang keenam itu mencegah terjerumus ke dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Wa minha rahmatul bil walad, dan yang ketujuh itu menyayangi anak. Bahkan Allah itu menyebutkan 12 jenis kejelekan zina dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, orang yang berzina itu tidak boleh menikah kecuali dengan yang berzina juga. Kemudian Allah akan melaknat orang yang berzina, dan orang yang berzina itu akan dicambuk atau dirajam. Madurru zina fil afradi, bahaya zina bagi individu. Laqad qara'ta, telah engkau telah membaca fil fasli mutaqaddimi, pada pembahasan sebelumnya, pada fasal sebelumnya, al hikamal halilata, hikmah yang agung, fi sababi tahrim zina, dalam sebab diharamkannya zina, wallati li ajliha haramahu syari'ul hakim, dan karena sebab itulah syariat mengharamkan zina. Wa huna nadhkuru laka, di sini disebutkan kepadamu ba'dul mudharri, sebagian bahaya, allati syahadaha atibba, yang disaksikan para dokter, fi zani wa zaniyat, pada pezina laki-laki atau dan pezina perempuan. Wala ba'dhu kibaril atibba, sebagian besar dokter berkata, innal amradul katsirah, sesungguhnya banyak penyakit, allati yusabu biha banul insani, yang menimpa manusia, sababuha fil haqiqah, penyebabnya pada hakikatnya, syai'un wahidun, adalah suatu hal saja, wa huwa zina, yaitu zina. Jadi zina itu diharamkan oleh syariat karena yang pertama itu untuk menghindari penyakit menular seperti sifilis, kemudian kencing bernanah, HIV dan AIDS. Dan yang kedua itu untuk menghindari bahaya oleh wanita. Selanjutnya hikmatu tahrimil liwaqati, hikmah diharamkannya liwat atau homoseks. Idza jama'na kulla uyubi al-matharibi, apabila kita dikumpulkan semua aib dan celah, saghiraha wa kabiraha, baik yang kecil ataupun yang besar,
wa kullu ma yukhjilul mar'a min fi'lihi, dan segala sesuatu yang membuat manusia malu melakukannya, wa dzikri ismihi, atau mungkin menyebutkan namanya, wa sifatihi, dan sifatnya. Fala yakunu kullu hadza bijanibi wasmati wa hadza da'il mumiti lil awatifi, maka semua itu tidak sebanding dengan penyakit yang mematikan perasaan ini. Al mulsaqi bisahibihi, yang menempel pada pelakunya. Aron yatawaruthul aqwabu ala tawalil ayyam, sebagai aib yang diwariskan turun-menurun sepanjang masa. Jadi liwat atau homoseks itu merupakan perbuatan yang sangat tercela, karena liwat itu bertentangan dengan tabiat, bertentangan dengan adab dunia dan juga agama. Karena sesungguhnya pria yang merdeka itu tidak akan rela memposisikan dirinya sebagai wanita, tidak akan sudi mengenakan pakaian wanita, dan juga tidak akan mau menjadi objek syahwat bagi pria lain. Hikmatu tahrimil istimna'i bil yadi, diharamkannya masturbasi. Al istimna'u bil yadi, yaitu masturbasi dengan tangan. Al jaldu umairah, atau biasa disebut jaldu umairah, au darbu abadah atau darbu abadah, au al-adu sirriyatu, atau kebiasaan rahasia. Fihi dararani kabiran, terdapat dua bahaya besar. Musibani jisma, yang menimpa tubuh, wal aqla, dan akal. Kama qarrarahul atibba, seperti yang ditegaskan oleh para dokter. Amad dararul ladzi yusibul jism, adapun bahaya yang menimpa tubuh, faqad qalu ma ma'na, mereka berkata sebagai berikut: inna man istadama alaihi, orang yang terus-menerus melakukannya, aswaba jismahu huzalun, maka tubuhnya akan lemah. Wasaqaihil hilalun, kedua kakinya akan lemah. Wa ainaihi ghawrun, dan matanya cekung. Ma'a ihatihima bihalatin zarqa'u, serta dikelilingi lingkaran kebiruan. Jadi masturbasi ini diharamkan karena banyak sekali bahaya di dalamnya. Adapun bahayanya bagi akal, yang pertama itu pikirannya menjadi beku, kemudian tidak cemerlang, suka marah, dan juga membangkang, dan labil dalam menunaikan tugas. Karena bahaya-bahaya ini, maka syariat itu mengharamkan kebiasaan buruk, mengharamkan masturbasi. Istimna'u bil yadi wa tibbul hadith, masturbasi dengan tangan dan kedokteran modern. Qad arafta, telah kamu ketahui, fil faslil mutaqaddimi, pada fasal yang awal, pada pembahasan yang dahulu, hikmat syari'il hakimi fi tahrim istimna'i bil yadi, Allah itu mengharamkan istimna' dengan tangan. Wa yahsunu bina, maka pantaslah bagi kita an-nadhkuruna, untuk menyebutkan di situ maqalahul atibba, apa yang dikatakan para dokter, fi hadzal mawdu' bi ikhtisari, tentang masalah ini secara ringkas. Litakuna ala bayyinatin min al-umur, agar engkau berada di atas kejelasan dalam perkara ini. Wa basiratin tamatin, dan memiliki pandangan yang sempurna. Wala ba'dul atibba fi hadzal mawdu', sebagian dokter itu berkata tentang perkara ini. Jadi istimna itu yang pertama bisa merusak fisik, jadi tubuh itu bisa menjadi lemah dan sering sakit. Yang kedua, mengganggu jiwa, dia mudah minder atau cemas, dan juga suka menyendiri dan emosi tidak stabil. Efek dari istimna selanjutnya adalah melemahkan akal. Jadi kecerdasan itu bisa menurun, sulit belajar, dan juga ingatan berkurang. Yang keempat, merusak akhlak. Selanjutnya, merusak akhlak, yaitu bisa menjadi malas dan mudah marah. Selanjutnya, mengganggu kesehatan reproduksi. Jadi istimna itu juga bisa menyebabkan lemah syahwat, kemandulan, dan juga gangguan organ. Dan terakhir, membahayakan masa depan. Karena dengan istimna tadi seseorang akan kehilangan motivasi dan juga harga diri. Hikmatu haddi syaribil khamri, hikmah hukuman bagi peminum khamr. Qad alimta, telah kalian ketahui, fima taqaddama, pada bagian sebelumnya, pada bagian yang dahulu, anal khamra, sesungguhnya khamr summan qatilun, adalah racun yang mematikan. Wa bararuhu,
'alal mali wan nafsi jasmi, dan membahayakan atas harta jiwa dengan bahaya yang sangat besar. Wa min ajli dzalik, oleh sebab itu qarrara syari'ul hakimu thamanina jaldatan li syaribiha. Syariat menetapkan 80 cambukan bagi peminumnya. Hadzal fadla anit tabkiti ladzi yahsulu. Selain itu ditambah dengan celaan minal imam, dari imam, al qadhi, dari hakim atau hakim, wa jama'atil muslimin, dan masyarakat. Selanjutnya hikmatu uqubatiz zina, hukuman bagi pezina. Hikmah hukuman bagi pezina. Qad arafta, telah kamu ketahui, min hikmati hurmati zina, dari hikmah diharamkannya zina, annahu law lam yuharram, sesungguhnya jika zina itu tidak diharamkan, la talasha naw'u basyariyu fi qalilin minaz zaman, maka umat manusia akan punah di waktu singkat. Liqillatin naw'il insani, dan semakin sedikit manusia. Wa fasadat 'alan nasi ahwalu, dan keadaan manusia menjadi rusak. Waqtalla nizamuhum, dan tekanan mereka menjadi kacau. Wa qadbal kaun, dan dunia akan hancur. Walamma kanat dararu 'aziman, karena bahayanya yang amat besar. Jadi hukuman bagi pezina di sini dibedakan ada dua, yaitu ada pezina muhsan dan juga ada pezina ghairu muhsan. Pezina muhsan itu adalah pezina yang sudah menikah tapi dia masih berzina. Hukuman bagi orang tersebut yaitu dirajam sampai meninggal. Sedangkan bagi ghairu muhsan, yaitu pezina yang belum menikah, itu mereka dihukum cambuk 100 kali. Hukuman ini itu lebih ringan karena mereka belum punya pasangan hidup, masih sendiri, sedangkan nafsunya mendukung, seperti itu. Hikmatu haddil la'iti, hikmah hukuman bagi homoseks, bagi orang yang liwat tadi. Lama kana liwatu la yatasabbabu anhu ikhtilatul ansab, karena liwat tidak menyebabkan terjadinya percampuran nasab. Alladzi alimtahu fi mawdi'in akhar, sebagaimana telah engkau ketahui pada tempat lain. Wa kullu syari'u hakimul imami ta'zirul la'iti bihasabi ma yara, maka syariat yang bijaksana itu menyerahkan kepada imam untuk memberikan takzir kepada pelaku liwat sesuai yang ia pandang. Wa in kanatil liwatatu fi haddin dzatiha amruha syani'an kama alimta, walaupun liwat itu pada hakikatnya adalah perkara yang kecil sebagaimana yang telah diketahui. Wa hadza huwa ra'al Imam Abi Hanifah radhiyallahu an, dan ini pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, bahwa pelaku liwat itu dihukum dengan had seperti pezina. Hikmatu ta'ziril mustamni biyadihi, hikmah hukuman bagi pelaku masturbasi dengan tangan. Innal istimna'a bil yadi, sesungguhnya masturbasi dengan tangan, au jaldah amarah atau jaldah amarah, au darbu ababah atau darbu ababah, awil adatis sirriyah, atau kebiasaan rahasia. Wa dararuhu waqi'un 'ala nafsi syakhsi alladhi yata'atahu, bahayanya itu menimpa orang tersebut. Wala yata'addahu li ghairihi, dan tidak melampaui orang lain. Wa huwal asasul wahidu fi tuhlikatil mutalabbisi bihi kama 'alimta, dan merupakan sebab tunggal kehancuran orang terlibat di dalamnya. Min ajli dzalik, oleh karena itu qarrara syari'u hakimu ta'zirahu, syariat menetapkan takzir baginya bihasabi ma yarahul imam, sesuai yang dipandang imam. Syiddatan wa di'fan, keras dan atau ringan. Jadi orang yang melakukan masturbasi itu jika tidak jerah maka dihukum lagi kedua kali. Jika belum jerah maka dihukum lagi untuk ketiga kalinya, sampai seterusnya. Nah, pelaku masturbasi ini dihukum takzir kecuali bila ada pendorong kuat yang membuatnya melakukan itu, seperti untuk menghindari zina. Hikmatu haddil qadfi bizina, hikmah hukum atas tuduhan zina kepada seseorang. I'lam, ketahuilah, annal qadhifa ghairuhu bizina, orang yang menuduh orang lain berzina, yusuku bil mab'dhufi wasmatan qabihat, dia menempelkan aib yang buruk pada yang dituduh. Lau tahaqqaqat wa kana shadiqan, seandainya tuduhan itu benar dan ia jujur, fasaqat qimatal
qimatul maqdhufi, maka jatuhlah nilai dan martabat orang yang dituduh. Fil mujtama'il insani, dalam masyarakat. Min ajli dzalik, oleh karena itu, qarrara syari'ul hakimu 'alaihi al-hadd. Syariat menetapkan had atas si penuduh. Wa huwa 80 jaldah, yaitu 80 cambukan. Idza dhahara kadhibuhu ma'a adami qabuli syahadatihi hatta itu. Ketika dia terbukti dustanya, maka tidak diterima persaksiannya hingga ia bertaubat. Hukuman ini itu bukan hanya karena kebohongannya saja, tetapi karena harga diri orang yang dituduh berzina. Karena orang yang menuduh orang lain berzina itu menghilangkan kepercayaan orang lain kepada orang yang dituduh tadi. Selanjutnya, hikmatu ja'li uqubatil 'abdi nisfu uqubatil hurri. Hikmah dijadikannya hukuman untuk budak separuh dari hukuman orang yang merdeka. Al-hikmatu fi dzalika, hikmah dalam hal itu, annal hukama lamma kana ala qadril jinayah. Sesungguhnya karena hukuman ditetapkan sesuai kadar kejahatan. Wa kanat ni'matul hurriyati min ajlin na'ami 'alal insan. Dan nikmat kebebasan itu termasuk nikmat terbesar bagi manusia. Wa qad sulibat minal 'abdi, sedangkan nikmat itu dicabut atas budak. Fasyari'ul hakimu khaffafal 'uqubati fi janibil 'abdi. Maka syariat meringankan hukuman bagi budak. Waja'alaha nisfa 'uqubatil hurri, dan menjadikan setengah dari hukuman orang merdeka. Illa idza qatala wa yaqtasu minhu bil qatl. Kecuali jika ia membunuh, maka balasannya dengan dibunuh. Karena pembunuhan itu tidak bisa dibagi. Jadi seorang budak itu hukumannya separuh dari orang merdeka, karena nikmat kebebasan atas mereka itu dicabut. Kecuali budak ini itu membunuh, maka hukumannya juga dibunuh. Seperti itu. Selanjutnya, hikmatu iqabis sariqi, hukuman bagi pencuri. Innal ladzina lam yafqahu hadzal dinal hanif. Sesungguhnya mereka tidak memahami agama yang hanif ini. Alladzi jaa syamilan kamilan likulli manfaati banil insani, yang datang mencakup dan sempurna bagi seluruh kemaslahatan manusia. Walam yaqifu ala haqiqatil ilal syar'iyyah, dan mereka itu tidak memahami hakikat sebab-sebab syar'i. Allati li ahliha ju'ilatil uqubatu mutanawwi'atan fi syiddati, yang karenanya hukuman dibuat berbeda dalam tingkat kerasnya. Haula'i yaqulun, dan mereka berkata, inna iqabas sariqi bihadzal syakli, dalam bentuk ini, potong tangan, mudurrun bibanil insan, itu membahayakan manusia. Walaysa fihi maslahatul lil ummah, dan tidak ada maslahat bagi umat. Jadi mereka itu memandang hukuman bagi pencuri, yaitu hukuman potong tangan, itu tidak ada maslahat bagi umat dan membahayakan manusia. Jadi agar mereka tidak lagi memiliki pandangan buruk seperti ini, maka di sini digambarkan bahaya pencurian. Yang pertama, manusia yang bersusah payah bekerja kemudian dicuri, maka itu termasuk perbuatan yang sangat zalim. Yang kedua, jika harta itu digunakan untuk kebutuhan penting seperti makan atau pakaian, maka jika harta itu dicuri, itu akan merusak kehidupan sosial. Dan yang ketiga, pencurian itu merupakan hal yang dapat membuat kerusuhan dan mengganggu ketenangan orang dan pertumpahan darah. Dan selanjutnya adalah jika pencuri itu terbiasa mencuri, itu akan menyebabkan dia malas bekerja, dan masyarakat akan kacau dan saling memakan hak orang lain. Selanjutnya, hikmatul qisasi bil qatli awid diyati, hikmah qisas dengan hukuman mati atau diat. Qulna fi katsirin minal abwabi, telah kami katakan di banyak pembahasan, anna imara hadzal kauni mutawaffiqun 'alal insani, sesungguhnya keberlangsungan dunia itu bergantung pada manusia. Fa idza ma qalla naslu aw adrakahul fana'u
kharibatid dunya. Apabila keturunan berkurang atau binasa, maka dunia akan hancur. Wa hadza ma yuriduhu syari'ul hakim. Dan inilah yang dikehendaki oleh syariat. Min ajli dzalik, oleh karena itu, ja'alal uqubata liman yas'a fi iswalil adha ila nasi bil qatli soronatan syadidatan. Maka syariat menjadikan hukuman bagi orang yang berusaha menimpakan bahaya pada manusia dengan pembunuhan berupa hukuman yang keras. Hatta la yata'addan nasu ba'duhum 'ala ba'din faya'ummal fasadu wa takhrabal bilad. Supaya manusia itu tidak saling melampaui batas hingga merusak hingga kerusakan yang merajalela. Syariat itu menjadikan dua bentuk dari hukuman pembunuhan tadi. Yang pertama adalah kisos dan yang kedua adalah diyat. Kisos di sini tujuannya agar tidak ada dendam dari keluarga korban. Sedangkan tujuan dari diyat yaitu agar keluarga korban itu mendapat manfaat berupa harta yang menopang kebutuhan hidupnya. Dan si pembunuh tadi itu bisa menikmati keberlangsungan hidup. Selanjutnya hikmatu diyatid dhimmi. Diyat hikmah diyat bagi orang dhimmi. Ya'lam, ketahuilah, inna syari'al hakimah wa in kana farraqa bainal muslimin wa ghairihi fi katsirin minal ahkam. Syariat itu meskipun membedakan antara muslim dan non-muslim dalam banyak hukum, illa annahu sawa bainahuma fi diyati wal qisasi li hikmatin balighah. Tapi menyamakan kedudukannya dalam hal kisos dan juga diyat, dalam hal diyat dan juga kisos, karena hikmah yang agung. Idza arfaha ulaka kharrasuna alladhi yattahimuna almuslimina bitta'assubid din. Jika hal itu diketahui pendusta yang menuduh kaum muslimin dengan fanatik agama, al-jamu al-sinatahum bidijami syar'i islami. Niscaya mereka akan membungkam lisan mereka dengan kendali Islam. Wa kharru rak'an wa sujadan. Dan mereka akan tersungkur rukuk dan sujud. Amama dinin asasuhul adlu wal insafu. Di hadapan agama yang asasnya adalah keadilan dan sikap adil. Hikmahnya di sini, dhimmih itu kan membayar zakat, membayar jizyah. Maka jiwa, harta, dan anak-anak mereka itu berada dalam tanggungan kaum muslimin dan mendapat hak sebagaimana hak orang muslim. Maka barang siapa menyerangnya, maka sama saja dengan menyerang kaum muslimin. Seperti itu. Selanjutnya, hikmatu diyatir rafiqi. Hikmah diyat bagi budak. Al-'abdur rafiqu wa in kana fardan min afradin naw'il basyariyyi wa fardan min al-afradin naw'il insani. Jadi walaupun budak itu termasuk individu dari jenis manusia, illa annahu la yusabil hurra lin nuqsal hasili lahu min jihatir riqi. Namun ia itu tidak sama dengan orang yang merdeka karena kekurangan yang melekat padanya akibat status perbudakan. Wa li'annahu muqawwamun biqimatin ma'lumatin wa ammal hurru fa innahu la yaqumu bi syai'in. Budak itu dapat dinilai dengan harga tertentu, sedangkan orang merdeka itu tidak ternilai dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, hikmatu diyatil maqtuli khata'an. Diyat bagi korban yang terbunuh karena tidak sengaja. Inna syari'al hakimah, sesungguhnya syariat menetapkan ma farrata fi syai'in minal umuri, tidak melalaikan sedikit pun dari urusan, bal ahkama kulla syai'in sun'an, tetapi menetapkan hukum dengan sistem yang sempurna. Wa ba'al ahkama ala atimma nizamin yakfulu linnasi sa'adatahum wa la yakhilu bimaslahatihim. Dan menetapkan hukum-hukum sesuai sistem yang sempurna yang menjamin kebahagiaan manusia dan tidak merusak kemaslahatan mereka. Walamma kana al-qatlu sawa'un akana 'amdan aw ghayra 'amdin fihi dararun bi ahlil maqtuli min wajhayn. Karena pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja itu tetap menimbulkan kerugian bagi keluarga korban. Nah, jadi tujuan dia itu adalah
Jadi diat itu bertujuan untuk menegakkan keadilan, meringankan keluarga korban, dan juga memberi efek jerah dan menjaga hubungan sosial. Adapun diat itu bisa dibayar secara bertahap agar tidak memberatkan. Membunuh dengan sengaja itu berarti membunuh dengan sengaja, tetapi membunuh dengan tidak sengaja itu membunuh yang karena kesalahan. Jadi hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan membunuh secara sengaja. Selanjutnya, hikmatut tafriqati bainal qatl bi alatin mufarriqatin lil a'dha'i wa ghairiha. Hikmah dibedakannya pembunuhan dengan alat yang dapat memotong anggota badan dengan alat lain. Inna min tamami adli syari'i wa kamalihi wa rahmatihi bin nas. Sesungguhnya dari kesempurnaan keadilan syariat, kelengkapan dan rahmatnya kepada manusia, farraqa wa mayyaza fi haddil qatl. Ia membedakan dan memisahkan dalam hukum pembunuhan. Faqarrara wujubal qatl 'ala man qatala 'amdan bi adatin mufarriqatin bil a'dha'i. Maka ditetapkan wajib kisos atau dibunuh bagi orang yang membunuh dengan sengaja menggunakan alat yang memutus anggota tubuh. Ka'an yaqtula bisikkin, seperti membunuh dengan pisau, au sayfin atau pedang, au rumhin atau tombak, au khinjarin atau belati, au ma huwa fi hukmidan atau sejenis dengannya. Hada idza lam tastalih au ya'ul maqtuli ala syai'in minal mal. Hal ini berlaku jika para wali si terbunuh itu tidak berdamai dengan mengambil harta, dengan diat tadi. Adapun membunuh dengan alat lain seperti tongkat atau mungkin pukulan tangan atau dengan batu itu tidak dikenai kisos semacam itu tadi. Hikmatu uqubati qati'it tariqi. Hikmah hukuman bagi perampok jalanan. Qati'ut tariqi asyaddu khataran 'alan nasi minal qatil 'amdan. Jadi perampok jalanan itu lebih berbahaya bagi manusia daripada pembunuh sengaja. Lianna ta'ammudal qatli rubbama yakunu limujarradil intiqami. Karena pembunuhan sengaja kadang hanya sekadar untuk balas dendam saja. Wa amma qati'ut tariqi fa innahu yakhruju min baiti. Sedangkan perampok jalanan itu mereka keluar dari rumahnya muta'ammidan al-qatla was-sarqata fi anin wahid, dengan sengaja untuk membunuh dan merampok sekaligus. Wasyari'ul hakim, dan syariat yang bijaksana, lam yaj'al uqubatuhu bisyaklil ma'rufi li hadhil illatil faqat. Tidak menjadikan hukumannya hanya karena alasan ini saja. Alasannya perampok itu menjadi penyebab terhentinya sumber rezeki. Perampok itu lebih jahat daripada pembunuh sengaja, daripada pencuri gitu. Dan perampok itu mengingkari nikmat Allah karena ia telah diberi kekuatan, kesehatan, tapi dia gunakan pada yang bukan tempatnya, seperti itu. Selanjutnya, hikmatul qasamah. Hikmah qasamah. Al-qasamatu fi syar'i. Qasamah dalam syariat ibaratun anil aiman. Diibaratkan sebagai sumpah. Allati tu'radu ala 50 rajulan, yang diajukan kepada 50 orang laki-laki min ahlil mahallati, dari penduduk tempat tersebut. Idza wujida fiha qatilun lam yu'raf qatilun, jika ditemukan di dalamnya orang yang terbunuh yang tidak diketahui pembunuhnya. Fa ilam tablughir rijalu fil mahallati 50 rajulan, jika jumlah laki-laki di situ tidak mencapai 50 orang, taqarrarul yaminu ila antamimma 50 yaminan, maka sumpahnya itu diulang sampai 50 kali. Wasababuha wujudu qatilin, sebab adanya qasamah adalah ditemukan mayat la yudra qatiluhu, yang tidak diketahui pembunuhnya, walam yu'raf lahu qatilun, dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Fi mahallatin, di kampung, au qaryatin, atau desa. Jadi tujuan adanya qasamah di sini adalah untuk melindungi nyawa sebagai sesuatu yang termahal. Ini dikenakan kepada penduduk suatu tempat yang terdapat korban pembunuhan karena mereka lalai sehingga tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Selanjutnya, hikmatu fi qatlil bughati. Hikmah membunuh para pembangkang atau pembuat kerusakan atau bughat. Hadhihi ta'ifatul khabithatu min syarrin nasi fil ummati.
Kelakuan jahat ini termasuk dari kejahatan orang-orang paling buruk di masyarakat. Li'annaha tas'a fil ardi bil fasadi, karena ia berusaha menyebar di muka bumi dengan membawa kerusakan. Wa tukhli nizamud dawlati, dan merusak tata negara. Wa tukhliqul fitani wa dasa'isa fil ummati, dan menimbulkan fitnah serta intrik dalam masyarakat. Bihaqqi bi ghairin bihaqqi wa bi ghairi haqq, baik benar ataupun palsu. Li'annaha la yahummuha illa husulu al-fitanil li'annaha la yahummuha illa husulul fitanil wal qalaqil, karena yang diinginkannya hanya terjadi kerusuhan dan goncangan. Allati tarbahu min wara'i dzalika kullihi wa ghanima ta'ishu minhu, yang darinya ia memperoleh keuntungan yang menjadi mata pencahariannya. Adapun hukum syara tentang mereka adalah imam sebagai pemegang kekuasaan. Jadi imam itu minta kepada mereka untuk bertaubat sebelum membunuhnya dan kembali kepada pendapat mayoritas. Kaifa yu'addamul qatilu fi syari'atil islamiyyati wa bi alatin yu'addamu biha. Bagaimana cara mengeksekusi pembunuh dalam syariat Islam dan dengan alat apa ia dieksekusi? Idza arada al-imamu ay yaqtasu min al-qatil. Jika imam ingin menuntut qisas, fala yuqtasu minhu illa bi alatin takunu qadiyatan ala hayatihi fil hali min ghairi takhallufin aswad. Maka tidak boleh dituntut kisos itu kecuali dengan sebuah alat yang segera mengakhiri nyawanya pada saat itu tanpa ada keterlambatan sama sekali. Li'anna ta'dibal maqtuli wal maslata bihi la yajuzu syar'an wa tabahu insaniyatu. Karena menyiksa orang terbunuh itu tidak sah menurut syariat dan bertentangan dengan kemanusiaan. Wa ahsanu syai'in fil qisasil darbu bisayfi, dan yang terbaik dalam pelaksanaan kisos itu adalah dengan pedang. Li'anna al-mauta ba'da darbi bisayfi mutahaqqiqun wala yatakhallaf, karena kematian setelah terpotong dengan pedang itu langsung. Uqubatul i'dami 'inda al-fara'inati, hukuman mati pada masa Fir'aun. Uqubatul i'dami mawdi'u dirasatin wa tafkiri fi mu'dhami dunal 'alami. Hukuman mati itu menjadi bahan kajian dan pemikiran di sebagian besar negara di dunia. Aktsaru min 20 dawlatan qarrarat ilgha'a hadhihi al-uqubati min tashri'atiha. Lebih dari 20 negara telah memutuskan untuk menghapus hukuman ini dari perundang-undangan mereka. Wabak dualil ukhra tamassakat biha, dan sebagian negara lain itu tetap berpegang pada hukuman itu. Wa fi mu'tamaril mahaminal arabil akhiri, dalam konferensi terakhir para pengacara Arab, qarrarul mu'tamaru ilgha'a hadhil uqubata fil jara'im as-siyasati faqat. Konferensi itu memutuskan penghapusan hukuman mati hanya pada kasus politik. Hikmatul jihadi, hikmah jihad. Qad yatawahhamu ba'dun nas, ada orang yang mungkin salah sangka anal jihad fardun fil Islam wa la budda min adaihi fi kulli waqtin wa anin, bahwa jihad adalah wajib dalam semua waktu dan keadaan, jadi harus dilaksanakan setiap saat. Wa yufassiruna hukmahum hadza bi anna al-muslimina furida 'alaihim qitalu man lam yadkhul fi dinihim sawa'an ya'tadu 'alaihim aw lam ya'tadu 'alaihim. Mereka menafsirkan itu dengan berkata umat Islam itu diwajibkan memerangi siapapun yang tidak masuk agama mereka, baik itu menyerang ataupun tidak. Wa hadza wa hum maqsun wa khata'un bainun wa buhmatun batilatun yarmuna bihad dina islamiyyal hanifa wa huwa min hadha. Ini adalah kekeliruan murni dan kesalahan yang nyata serta tuduhan palsu terhadap agama yang lurus. Agama Islam itu terbebas dari tuduhan semacam ini. Nah, memang benar jihad itu diwajibkan atas setiap muslim dan yang mengingkarinya maka dianggap kufur. Tapi hal ini memiliki sejumlah syarat dan hikmah. Adapun jihad itu tujuannya adalah memerangi orang yang berbuat kerusakan dan memerangi mereka yang menyebarkan fitnah. Atas dasar ini, maka jihad adalah wajib dalam setiap agama. Hukmul jihadi syar'an, hukum jihad secara syariat. Hukmul jihadi syar'an, hukum jihad secara syariat, al-fardiyatu adalah wajib. Bidalikan qawlihi, dengan firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Nah,
diwajibkan atas kalian berperang padahal itu kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian itu menyukai sesuatu padahal itu lebih buruk bagi kalian. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan terus berlangsung hingga yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Wa qauluhu, dan Nabi juga bersabda, la shadaqata wala jihada fa bima tadkhulul jannah. Tidak ada sedekah, tidak ada jihad, lalu dengan apa engkau masuk surga? Dan Al-Qur'an itu menyebutkan, ayat Al-Qur'an itu banyak yang menyebutkan tentang jihad ini. Fadlul jihad, keutamaan jihad. Laqad bayyana fi hikmati masyru'iyyatil jihad illata allati min ajliha fardhul jihad. Sungguh telah kami jelaskan dalam hikmah disyariatkannya jihad, sebab yang karena jihad diwajibkan. Wa hiya la syakka illatu syar'iyyatun syarifah. Itu tidak diragukan adalah sebab syar'i yang mulia. La ya'dilu fadlaha fadlu wa la yazinu syarafaha syarafa. Tidak ada keutamaan yang menyamai keutamaan, dan tidak ada kemuliaan yang menandingi keutamaannya. Dan tidak ada kemuliaan yang menandingi kemuliaannya. Wa ayyu syai'in afdalu wa ayyu amalin ajrun minal muhammadi anil ashir. Apa yang lebih mulia dan amal apa yang lebih agung daripada membela kaum. Wadaf'il adha waddamari, dan menolak gangguan serta kehancuran. Wadawdi anin nafsil irdi wal mali, dan serta melindungi diri, kehormatan, dan juga harta. Jadi apakah ada pahala yang lebih besar di sisi Allah daripada orang yang mengorbankan nyawanya di jalan Allah demi mempertahankan kehormatan, kekayaan, dan juga agama? Pahala yang diperoleh bagi seorang yang berjihad atau mujtahid itu sangat besar, agung, sekalipun jihadnya terpaksa. Hikmatul jihadi bil mali, hikmah jihad dengan amal. Lamma kana minal jaizi alla takuna lil insani qudratun 'ala al jihadi bin nafsi wa mubasharatil harbi bi dhatihi, imma li dha'fin fil quwa wa imma li jahlin bi fannil harbi. Jadi terkadang ada seseorang yang tidak mempunyai kekuatan fisik untuk berjihad dan juga tidak punya keahlian dalam menggunakan senjata. Habballahu lahul jihad bil mali, maka Allah memotivasinya dengan jihad dengan harta. Hatta la tafutahu ni'matul kubra, sehingga agar tidak ada kehilangan nikmat besar, wathawabul jazil, dan pahala yang sangat agung. Maka dari kal amru idza kana 'aliman bihi wajahada bimalihi faqat. Terkadang jihad dengan harta itu justru lebih utama dalam kondisi tertentu. Jadi hikmah Allah menyamakan orang yang berjihad dengan jiwa dan orang yang berjihad dengan harta, karena dengan harta segala fasilitas serta beragam perlengkapan itu dapat dibeli, dan tanpa senjata dan aneka perlengkapan itu maka kematian pasukan itu jauh lebih besar kemungkinannya. Hikmatul i'dadi lil jihadi, hikmah mengadakan persiapan untuk jihad. Wa yaqulullah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Nah, persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan yang berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Hadhil ayat syarifah. Ini adalah ayat yang mulia ini, jama'at kulla maqlubin, mengumpulkan apa saja yang dibutuhkan. Jadi dalam surah Al-Anfal ayat 60 itu menegaskan bahwa pentingnya persiapan kekuatan untuk menghadapi musuh, baik kekuatan fisik, mental, strategi, maupun logistik. Kemenangan umat Islam terdahulu itu juga lahir dari persiapan matang di berbagai aspek, bukan karena jumlah atau fisik semata. Jadi keberhasilan jihad itu terletak pada persiapan menyeluruh dan niat membela agama, bukan mencari dunia atau berbuat zalim. Qamal Islamu bil adli la bisayfi. Islam tegak dengan keadilan, bukan dengan pedang. Mabalu, ada apa orang-orang ini?
haula'il ladzina yarmuna dina islamiyal hanifah, yang menuduh agama Islam yang lurus ini bi annahu dinu hamajiyatin wa tawahhushin wa safki dima'i wa iqtisadi huquqin, bahwa ia adalah agama kebiadaban, kekerasan, penumpahan darah dan perampasan hak. Yaktubuna dzalika fi suhufis sayyarah, mereka menuliskan di surat kabar yang beredar luas. Wa yu'allifuna al-kutubah, mereka menulis buku. Wala yanzuruna naqratan wahidatan fil Qur'an syarifi bi im'ani, mereka tidak menoleh sedikit pun kepada Al-Qur'an yang penuh perhatian. Wa fi kutubil ahaditsin nabawiyyah, dan juga kepada kitab-kitab hadis Nabi. Yaqifu 'alal haqiqati wa yahtadu ila shawabi, liyaqifu 'alal haqiqati wa yahtadu ila shawabi, agar mereka berdiri di atas kebenaran dan mendapatkan petunjuk menuju jalan yang benar. Jadi sesungguhnya Islam itu bukan agama kekerasan, tapi agama rahmat, kasih sayang dan juga keadilan. Jadi agama Islam itu agama yang penuh dengan rahmat, kasih sayang dan juga keadilan. Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu juga berdakwah dengan cara yang hikmah, bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dan kelembutan dan juga akhlak mulia, dan bukan dengan paksaan. Islam itu juga melarang untuk membunuh wanita, anak-anak, orang tua dan juga orang yang lemah. Jadi tidak ada kekerasan dalam Islam, dan agama Islam juga tidak ada diskriminasi di dalamnya, semua dianggap sama. Dan penyebaran Islam ke berbagai negeri itu juga karena keadilan dan persamaan dan juga akhlak, bukan dengan pedang. Para khalifah terdahulu juga menegakkan hukum secara adil dan menyebarkan ilmu sehingga Islam itu diterima luas oleh umat manusia. Ya, selanjutnya intisyarul islami bidzatihi, Islam tersebar karena ajarannya. Ya alam, ketahuilah anal Islam aja awafian, sungguhnya Islam itu datang dengan sempurna. Bikul lima yaqumu bihi awadul hayatil madiyati wal adabiyati, dengan segala sesuatu yang menegakkan kebutuhan hidup material dan spiritual. Au bi'ibaratin ukhra, atau dengan ungkapan lain, bisolahi amrud dunya wad dini, dengan memperbaiki urusan dunia dan agama. Walaqad bahata mimman yadinuna bil adyani ukhra, dan sebagian orang itu berpegang pada sesungguhnya sebagian orang yang berpegang pada agama lain fi usulid dinil islami wa furu'ihi wa ahkami, meneliti terhadap pokok-pokok, cabang-cabang dan hukum-hukum agama Islam. Faqarru ruk'an sujadan khashi'ina, maka mereka tersungkur sujud dengan penuh kekhusyukan. Lima fihi min hikamin bahiratin, karena di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang cemerlang. Wa adabu kalimatin, dan adab yang sempurna. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 256 di situ dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Islam itu juga menyebar karena kebenarannya, dan Islam itu juga menyebar karena kebenaran ajarannya, bukan karena kekerasan. Dan orang yang masuk Islam itu juga karena sukarela, karena mereka tertarik oleh kebaikan dan cahaya hidayah Allah, seperti itu. Sekian pembahasan hikmatut tasyri' wa falsafatuhu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.